Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'du. Yang sangat saya hormati penulis buku yang sangat fenomenal ini, Bapak Dr. Nur Afif, MPDI. Sekaligus beliau ini senior dan kawan saya ketika di tempat kelahiran di daerah Tuban, Jawa Timur. Yang kedua kepada Bapak Dr. Asrori Muhtarom, MA sebagai pembedah yang pertama, dan kepada Saudara Agus Muzaki sebagai MC dan Saudara Aden sebagai moderator. Tak lupa kepada segenap jajaran dosen Institut PTIQ Jakarta yang sangat saya hormati dan segenap mahasiswa yang ikut serta dalam bedah buku ini. Yang ingin saya ucapkan pertama adalah rasa syukur, rasa takdim atas apresiasi yang diberikan, sehingga saya yang entah mungkin tidak ada yang tahu siapa saya ini ya, kok bisa hadir dalam webinar yang sangat, saya kira sangat berkelas ini. Mungkin karena barokahnya Bapak Dr. Afif ya, sehingga saya ikut ditarik untuk bisa kemudian berpartisipasi dalam webinar ini. Yang perlu saya tambahkan mungkin sebelum mengulas buku ini, bahwa saya di sini dalam kapasitas sebagai yang paling tepat saya kira sebagai penerbit ya, dan mungkin sebagai penyunting lah buku dari Bapak Dr. Afif ini yang berjudul Pembelajaran Berbasis Masalah Perspektif Al-Quran. Walaupun saya ini mengajar di perguruan tinggi, tapi saya kira belum pantas kalau dianggap sebagai pakar atau disejajarkan dengan Bapak Dr. Afif maupun Dr. Asrori. Malah saya ini lebih pantas sebagai mahasiswa beliau berdua. Yang pertama mungkin saya ingin mengulas sosok Dr. Afif ini ya sebagai penulis buku ini, karena kebetulan kita lahir di satu daerah di Tuban, Jawa Timur, yang lantas kemudian beliau hingga saat ini hijrah ke Jakarta dan menjadi tokoh besar. Saya kira sosok beliau ini sosok yang sangat menjadi teladan di daerah kita begitu. Karena yang pertama adalah ketekunan dan kerajinan beliau. Saya masih ingat ketika kita sama-sama dulu di Pondok Darul Ulum Tuban ya. Ketika teman-teman ini semuanya tidur ya, beliau ini tengah malam itu bangun, ambil air wudhu kemudian sholat. Habis itu apa yang kemudian dilakukan? Beliau menghafal Al-Quran. Saya kira cuma satu itu, yang lain tidak ada yang seperti beliau. Dan alhamdulillah hingga kemudian mengantarkan kesuksesan beliau bisa hafal 30 juz ya Al-Quran. Berbekal dengan ketekunan, keuletan, dan kerajinan itu, akhirnya Bapak Afif ini hijrah atau merantau ke Jakarta begitu ya. Yang kemudian kabar itu sampai ke teman-teman dan akhirnya, wah kok berani sekali beliau ke Jakarta ini. Sanggungnya berapa itu maksudnya? Ternyata beliau ini bondo nekat istilahnya. Berangkat ke Jakarta dengan modal yang pas-pasan dan akhirnya jadilah beliau ke Jakarta, kemudian bisa menimba ilmu di PTIQ. Dan hingga hari ini menjadi dosen di PTIQ dan berhasil menjadi menantu orang Jakarta juga. Saya kira keuletan, kemudian kenekatan ya dan keberanian beliau serta
semangat menuntut ilmu hingga beliau bisa meraih gelar doktor, saya kira sangat perlu diapresiasi, terutama oleh para mahasiswa ya, dan oleh teman-teman di kampung, saya kira ya, itu sangat penting. Baik, yang kedua, saya ingin bercerita sedikit tentang bagaimana proses penyuntingan buku ini ya. Bahwa buku ini memang berasal dari riset yang saya kira sangat mendalam ya, yang dilakukan oleh Bapak Afif untuk meraih gelar doktor begitu ya, penelitian disertasi. Awalnya buku ini saya dikontak oleh beliau untuk kemudian berkonsultasi ingin diterbitkan menjadi sebuah buku. Akhirnya saya menghubungi beliau dan komunikasi. Saya nggak mau kalau buku itu masih berbentuk mentah ya. Artinya file yang dari disertasi itu kemudian disuruh mengedit saya. Saya nggak mau. Saya kira terlalu berat. Akhirnya beliau bersedia untuk mengedit dengan sangat bagus saya kira, sehingga menjadi lebih ringan untuk dikonsumsi oleh pembaca. Dan hasilnya bisa Anda saksikan ya, bisa Anda baca. Sehingga saya tidak perlu bekerja keras dalam penyuntingan buku ini ya, tinggal penataan sedikit ya, editing beberapa kata dan lain sebagainya, dan akhirnya bisa terbit ke hadapan pembaca. Meskipun saya kira dari segi layouting dan sebagainya, covering mungkin ya banyak sekali kekurangan, mungkin bisa saran dan kritiknya untuk penyempurnaan edisi berikutnya. Kemudian yang ketiga, saya mungkin tidak terlalu banyak mengulas ya, sudah disampaikan oleh Bapak Slory tadi bahwa metode pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning ini ya, saya kira merupakan sebuah metode yang tepat untuk diimplementasikan oleh para guru. Dan saya kira ini juga bisa diterapkan di semua tingkatannya, baik mulai pendidikan dasar, pendidikan menengah ya, pendidikan atas maupun perguruan tinggi begitu. Karena pendidikan hari ini ya, pembelajaran hari ini menurut kacamata saya ya, kita itu terlalu kemudian disuguhkan dengan standar-standar yang saya kira itu tidak realistis ya. Bagaimana kemudian ilmu pengetahuan itu ya, saya kira dapat menyelesaikan problem atau menyelesaikan masalah atau memberikan kontribusi terhadap penyelesaian masalah, itulah yang kemudian saya kira penting. Sehingga ilmu itu bukan hanya untuk ilmu ya, atau ilmu hanya untuk mencari nilai ya, mencari secara ijazah, tapi ilmu itu kemudian bagaimana bisa membantu ya, baik itu dalam skala kecil, skala sedang maupun skala besar dalam penyelesaian problematika kehidupan kita begitu. Sehingga saya kira dengan mengangkat metode ini dan menyebarkan, mensosialisasikan ya para akademisi, sivitas akademika, saya kira tepat agar ada sedikit orientasi yang digeser. Jadi ilmu bukan kemudian untuk ilmu, tapi ilmu itu untuk penyelesaian problem sosial begitu. Sehingga metode ini penting ya. Yang kedua, dari paparan Bapak Afif dalam bukunya ini, saya kira menjadi satu bentuk karya ilmiah yang menggambarkan ya tentang adanya proses integrasi interkoneksi keilmuan seperti yang dikatakan oleh Bapak Astori tadi. Bagaimana teori-teori problem based learning yang notabene itu berasal dari Barat, kemudian dicoba untuk didialogkan atau disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada di Al-Quran. Terlebih lagi adalah coba
digali dalam buku ini ya, bagaimana Al-Quran memberikan tuntunan bagi para guru dalam melakukan proses belajar mengajar, sehingga ya para guru dalam hal ini ya, lebih spesifik lagi adalah para pendidik di lembaga pendidikan Islam dapat mengajar ya, melakukan proses belajar mengajar dengan berbasis keimanan begitu, atau dengan berbasis nilai-nilai Islam, sehingga materi yang kemudian diajarkan atau metode yang dipakai dalam pembelajaran tidak kemudian kering ya, tanpa nilai-nilai Islam begitu. Sebagaimana kita tahu bahwa kalau boleh menilai teori-teori pembelajaran yang ada di Barat ya, yang hari ini sangat digemari oleh kaum milenial, ini menurut pengamatan saya terlalu kering ya, dan bersifat materialistik. Artinya orang belajar itu tidak kemudian ingin mencari nilai lebih ya, yaitu bahagia dalam kehidupan setelah kematian, artinya di akhirat, atau bagaimana ilmu ini bisa memberikan dampak positif kepada orang lain. Akan tetapi ilmu itu hanya untuk ilmu ya, sekedar mencari ijazah atau sekedar orang itu bisa survive dalam kehidupan kaya dan berhasil, tapi ada nilai yang lebih dalam. Nah, saya kira itu yang sudah dilakukan oleh Pak Dr. Afif dalam kerangka memberikan masukan teoritik ya, untuk integrasi teori problem based learning dengan nilai-nilai dalam Al-Quran begitu. Oleh karena itu buku ini saya kira penting sekali untuk dibaca, dan saya kira penting diterbitkan ulang Pak Afif cetakan kedua. Saya kira dengan masukan-masukan yang sangat bagus dari Pak Asrori tadi, agar para guru, para pendidik, para mahasiswa dapat memahami proses pembelajaran yang berbasis realitas ya. Jadi ada masalah yang kemudian coba ditarik ya untuk dijadikan sebagai fokus pembahasan ya. Kemudian yang kedua ada partisipasi dari masing-masing siswa atau murid ya, untuk tidak kemudian secara individu menunjukkan kehebatannya, akan tetapi ada kerjasama di sana. Para murid, para siswa kemudian berkomunikasi ya, bekerja sama untuk sama-sama menawarkan solusi, menawarkan jalan keluar terhadap masalah yang dialami oleh mereka sendiri yang berbasis kenyataan begitu. Nah, karena berbasis pada kenyataan, saya kira ini lebih mudah untuk didalami dan dilakukan oleh mereka sendiri, karena bisa dilihat begitu masalahnya begitu ya. Dan saya kira langkah yang dilakukan Pak Afif ini perlu ditiru oleh para guru dan para akademisi ya, agar bagaimana karya-karya ilmiah ya, agar bagaimana metode belajar yang dipakai di lembaga pendidikan ini selalu berorientasi atau berbasis pada nilai-nilai keislaman. Dalam hal ini tentunya ayat-ayat Quran ya, hadis-hadis Nabi perlu untuk ditelusuri agar kemudian cara kita melakukan pembelajaran tidak tercerabut dari nilai-nilai keislaman dan tujuan-tujuan keislaman. Kemudian saya kira untuk kritik ya, saya kira saya tidak terlalu berani untuk mengkritik buku ini ya, karena saya kira Pak Afif ini saya anggap dosen saya ya. Saya kira saya sepakat dengan Pak Mukhtarom bahwa mungkin kalau boleh saya tambahkan dalam tataran implementasi atau
pelaksanaan metode ini di lembaga pendidikan itu. Bagaimana jika di lembaga pendidikan Islam, bagaimana jika lembaga pendidikan yang berbasis umum begitu, atau bagaimana perbedaannya jika dilakukan di sekolah ya ataupun yang di perguruan tinggi. Saya kira itu yang perlu ditambahkan oleh Pak Afif dalam penyempurnaan edisi yang berikutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.